merubah salah satu sifat daripada air tersebut. Dan berkata muallif rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ma'ul ladzi khalatahu za'faranu aw ghairuhu minal asya'it tahirati allati tanfakku minhu ghaliban mata ghayyarat ahada awsafihi fa innahu tahirun 'inda jami'il ulama'i ghairu mutahhirin 'inda malikin wasyafi'iyyi wa mutahhirun 'inda Abi Hanifah ma lam yakun at-taghayyuru an tabakhin. Beliau mengatakan bahwasanya air yang dimasuki oleh za'faron. Apa itu za'faron? Saffron. Itu yang pernah booming pada beberapa tahun yang lalu. Ya. Ya, saffron. Ya. Itu bisa dijadikan, kalau di Arab saffron itu, ya, za'faron itu bisa dijadikan bahan sebagai obat. Dan memang itu fungsinya itu untuk apa? Stamina. Ya, biasanya kalau orang capek-capek itu ambilkan saja 3 helai di daun saffron itu disimpan ke dalam apa? Air, kemudian diminum, yaitu alhamdulillah akan meningkatkan stamina, menghilangkan rasa capek. Dan juga orang-orang Arab itu juga jadikan sebagai bahan campuran makanan. Ya. Biasanya kalau mereka masak makanan yang warna-warna, biasanya warna kuning atau warna merah, itu jangan campurkan saffron atau saffron, kalau bahasa kitanya saffron. Arabnya itu za'faron. Ya, dan dia kuningnya itu berbeda dengan, ya, dia kuningnya kuning alami, beda dengan kuning-kuning yang biasanya. Itu dia saffron. Ya. Antum tentunya tahu ya. Hah? Apa? Kunyit itu mana kunyit? Enggak semua kuning itu, warnanya saya sudah jauh beda, bentuknya aja sudah beda. Saffron itu dia seperti serabut. Ya, dia serabut dia. Saffron itu serabut, bukan kunyit. Antum mungkin cari di kamus saffron itu, karena memang saffron warnanya kuning, kunyit juga warnanya kuning, tapi bukan. Tidak semua kuning itu saffron. Tapi ya, antum nanti cari di di YouTube mau lihat bentuknya, bagaimana bentuknya saffron, ya, atau za'faron, itulah dia. Dan saffron ataupun za'faron, satu helai saja, ibaratnya seperti rambut, ya, yang hanya cuma berapa senti, itu kalau jatuh di air bisa merubah warna air. Ya, apalagi kalau cuma satu air air sebanyak ini, satu helai saja daripada saffron antum sumpahkan ke dalam air, itu akan langsung merubah air tersebut. Maka beliau mengatakan air yang, ya, dimasuki oleh za'faron atau saffron ataupun selainnya minal asya'i thahira, dari benda-benda yang suci, allati tanfakku minhu ghaliban, yang dapat dipisahkan dari air tersebut. Maksudnya benda-benda itu terpisah daripada air, ya, secara umumnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan mata ghayyarat ahada awsafihi, maka kapan saja benda-benda tersebut merubah salah satu sifat daripada air, fa innahu tahirun 'inda jami'il ulama, maka air itu suci menurut seluruh pendapat para ulama, ijma' para ulama, bahwasanya air yang dimasuki oleh benda suci, yang benda suci tadi merubah sifat air maksudnya apa? Warnanya, kemudian rasanya, dan juga baunya. Maka air yang berubah tadi itu, ya, yang perubahannya dengan benda suci, maka air itu tetap suci. Perhatikan, bedakan antara air suci dan mensucikan. Ya. Yang kita fokusnya dalam pembahasan babul miyah ini itu adalah mensucikan. Kita tidak bahas tentang apa? Atau inti pembahasannya kita itu adalah mensucikan, bukan sucinya. Ya. Sekarang tadi kita sudah sebutkan bahwasanya air yang dimasuki oleh saffron ataupun benda-benda suci yang lainnya merubah sifat daripada air, maka air itu suci menurut seluruh ulama, ijma' para ulama. Ghairu mutahhirin 'inda Malikin wasyafi'iyyi, akan tetapi air tersebut tidak lagi dapat mensucikan menurut pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, juga pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya air yang telah dirubah, ya, salah satu sifatnya oleh benda-benda suci, apakah warnanya, rasanya ataupun baunya, maka sudah tidak lagi dapat digunakan untuk bersuci.
Wa mutahhirin 'inda atau wa mutahhirun 'inda Abi Hanifah, dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah air tersebut masih tetap suci dan mensucikan. Malam yakuni taghayyuri atau taghayyuru 'inda tabakhin, selama perubahan air tersebut ya disebabkan benda suci yang masuk kepadanya, bukan disebabkan karena direbus ya, bukan disebabkan karena dimasak. Antum paham perbedaannya apa? Kalau misalkan sekarang begini ya, contohnya apa ya, contohnya kita ambillah satu saja minyak apa sayur lah, baik ya? Air sayur, baik, yang antum beli simpan, rebus dengan atau campur dengan, atau antum rendam di dalam air ya. Antum carilah bau apa, biasanya jagung, yang agak berbau itu jagung biasanya, atau apalah ya. Kelo tidak berubah, anda terlalu mempengaruhi air dia ya. Bayam ya, baik, bayam lah, baik. Ketika ada tadi air ya, antum habis pergi ke pasar, kemudian rendam bayam ke dalam air tersebut ya, mungkin beberapa jam, 1 jam setelah itu antum ambil, ternyata antum cium air itu mulai ada perubahan ya. Pokoknya salah satunya apakah rasanya antum cium sudah lain, baik, atau antum rasa apa, rasa-rasa sudah lain, berubah rasanya, ataupun misalkan bukan rasanya tapi baunya sudah berubah. Tapi ini yang dibahas oleh para ulama. Tapi sebelum kita masuk pembahasan ini, penjelasan ataupun penguraian daripada pendapat para ulama kita, yang perlu kita pahami dalam masalah ini, pertama dalam pembahasan air ini, satu pokok pembahasan kita di sini ada 3 ya, ada 3 hal yang harus antum bedakan. Pertama ya, tentang air al-ma'ul mutaghayyir, apabila benda suci yang masuk kepada air yang mutaghayyir, ini dulu pertama ya. Perhatikan keadaan benda suci yang masuk ke dalam air mutlak. Pertama, apabila benda suci itu tadi ya masuk ke dalam air mutlak dan dia mengambil ya secara keseluruhan penamaan daripada air mutlak tadi, maka ijma para ulama air itu tidak dapat digunakan bersuci, dia air suci. Baik. Kalau dia merebut, dia mengambil semuanya. Ketika dia masuk dan mengambil semuanya. Contohnya di sini adalah apa? Misalkan antum datangkan air putih, campurkan kopi. Baik. Kopi tadi ini dia sudah mengambil semua nama daripada air tadi. Tidak bisa dikatakan air. Harus diidofakan atau disandarkan kepada kopi. Ataupun teh. Baik. Ataupun kuah ya. Baik ya, kalau kuah jangan dulu. Antum paham sampai sini? Ataupun yang ini sekarang. Baik, antum bisa paham? Ini air enggak? Air, tapi ini tidak bisa antum bilang katakan air. Ini harus sandarkan kepada apa? Kepada ya, contohnya mungkin Thai antum bilang ya, dan lain-lain sebagainya. Kalau ini sudah pasti, ini sudah ijma para ulama tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua adalah air, ya. Air yang dimasuki oleh apa? Oleh benda-benda yang suci. Ya. Benda-benda yang suci, yang benda suci ini masuk ke dalam air tadi dengan jumlah yang banyak, tetapi tidak mengambil seluruh namah daripada air tadi. Ya, maksudnya dia masih tetap kita sandarkan kepada, kita katakan air. Baik, ini yang dibahas oleh muallif rahimahullah taala, ini dia. Ya. Benda suci yang masuk, ada benda suci yang banyak yang masuk ke dalam air, kemudian dia mempengaruhi apakah rasa, bau daripada air tadi. Baik. Ini yang pokok pembahasannya, bukan yang barusan kita sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Air, ya, yang dimasuki oleh benda suci, tetapi ya, benda suci ini hanya merubah sedikit daripada air tersebut. Ya, mungkin antum ketika misalkan ada sabun masuk ke air, antum cium ada bau-bau sabunnya, tapi hanya sedikit baunya. Baik? Tidak banyak. Ya, tentunya sedikit dan banyak ini antum bisa bedakan, gitu kan? Antum jangan tanya kepada anak lagi, ukuran banyak dan sedikitnya Ustaz bagaimana? Ya.
Antum bisa bedakan. Kalau baunya apa? Kan masih ada bau-bau sabun, sabun tapi sedikit. Maka ya pendapat yang rajih bahwasanya air tersebut air tersebut masih dapat untuk mensucikan. Ya. Makanya pernah yang bertanya antum mungkin seperti Yuda, Ustaz, air kerang itu ada bau-bau apa? Bau-bau kapurnya gitu kan? Baik. Maka antum cium, kalau bau-bau kapurnya sedikit tidak terlalu menyengat, ya itu ya. Tidak terlalu menyengat, berarti pendapat yang rajih ya, bahwasanya itu adalah boleh untuk digunakan. Tapi sekarang yang dibahas oleh muallif rahimahullah taala di sini adalah air yang dimasuki oleh benda-benda suci yang merubah ya, yang mempengaruhi air tersebut dengan pengaruh yang besar. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Yuda, coba antum jelaskan kalau gitu. Di sini yang dibahas oleh muallif itu benda suci yang masuk dalam air dan mempengaruhi air tersebut dengan pengaruh yang besar. Baik, itu dia. Ya, ini yang kita bahas. Baik, kemudian beliau mengatakan, yang saya ulangi lagi, ya. Menurut jumhur ulama air tersebut tidak lagi bisa mensucikan. Baik, kalau menurut Imam Abu Hanifah air tersebut masih dapat mensucikan. Kecuali ya, perubahan air itu disebabkan karena direbus dengan benda yang suci. Contohnya tadi saya ambilkan gambaran, antum dari pasar, kemudian antum datangkan loyang isi air, kemudian isikan sayuran antum tadi. Baik. Mungkin setelah antum ambil 1 jam setelah itu antum lihat ada perubahan warna daripada air tadi. Apakah warnanya ya, mulai sudah merah-merah karena bayam misalkan, ataupun mungkin apa? Ya, ketika antum tadi apalagi baunya mungkin sudah berubah, ya, dan berubahnya itu besar ya, bukan sedikit. Tapi menurut jumhur mengatakan tidak bisa lagi kita gunakan air itu untuk bersuci. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan bisa untuk kita gunakan bersuci, ya, selama air itu tidak dimasukkan dengan benda suci itu kemudian digunakan sebagai direbus. Kalau sudah direbus maka tidak boleh lagi untuk digunakan bersuci karena dia tidak lagi dikatakan air mutlak, tetapi dia sudah disandarkan kepada air sayur. Baik, tidak bisa lagi kita katakan air, tapi harus kita sandarkan kepada benda tersebut, yaitu air sayur. Baik. Kemudian beliau mengatakan wasababu ikhtilafihi, ya, sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini, huwa khifa'u tanawuli ismil ma'il mutlaqi lil ma'il ladzi khalatahu amsalu hadhil asya'i a'ni hal yatanawaluhu aw la yatanawaluhu. Sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini, dia adalah samarnya penamaan air mutlak kepada air yang dicampuri atau yang dimasuki oleh benda-benda suci yang kita sebutkan tadi. Baik. Antum paham sampai sini? Wa innama, ya, beliau mengatakan faman ra'a annahu la yatanawaluhu ismul ma'il mutlaq wa innama yudafu ila syai'il ladzi khalatahu fayuqalu ma'u kadza. Ya, adapun ya, bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya air yang sudah berubah karena dimasuki oleh benda-benda suci tadi itu tidak lagi dikategorikan sebagai air mutlak. Ya, dia itu diidofakan kepada sesuatu, ya, atau disandarkan kepada sesuatu yang telah bercampur dengannya, maka dikatakan air ini. Baik, apakah air apa? Air kopi ataupun apa? Air misalkan air teh ataupun air apa lagi? Air rendaman, baik, air sirup dan lain-lain sebagainya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, ma'u mutlaqin bukan air mutlak lam yujizil wudu'a bihi, maka mereka tidak memperbolehkan wudu dengan air tersebut. Baik, maksudnya beliau mengatakan apa? Ya, sebab perselisihan para ulama ini tentang pembahasan air.
apakah air yang tadi berubah ya, dengan dimasuki benda-benda suci tadi itu masih dikatakan air ataukah tidak? Atau dia harus disandarkan kepada sesuatu yang dimasuki tadi? Ya, ini dia masalahnya. Ya. Ya. Antum paham nggak? Antum paham, tapi muka-muka antum nggak paham, seperti nggak paham. Kalau nggak paham bertanya. Hah? Abdul Razak, jelaskan. Samarnya penamaan air mutlak kepada air yang sudah bercampur dengan sesuatu. Baik. Dan ada ulama yang berpendapat bahwasannya air yang seperti itu sudah tercampur dan sudah itu bukan lagi air mutlak, karena air mutlak tersebut sudah ditopakan terhadap air yang Pada sesuatu yang masuk di dalamnya. Baik. Baik, kita tahu semuanya bahwasanya apa? Ya. Kita diperintahkan bersuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bahas ini? Ya. Karena ya, kita diperintahkan bersuci oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal ya. Alat untuk bersuci ataupun benda yang digunakan bersuci adalah air. Baik. Tidak boleh kita berpindah kepada penggunaan yang lainnya atau tayamum kecuali tidak ada air. Ya. Makanya ini perlu dibahas. Ya. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah." Allah mengatakan apabila kalian dalam keadaan sakit ya, atau dalam keadaan musafir. Kemudian apa? Atau kalian baru buang air, maksudnya buang hajat ya, ataupun kalian habis menyentuh perempuan dan kalian tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air untuk bersuci, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bersucilah dengan bertayamumlah kalian. Jadi ya, selama masih ada air, tidak boleh kita berpindah kepada tayamum. Bisa dipaham sampai sini ya? Kenapa perlu kita bahas ini? Karena selama ada air, tidak boleh kita berpindah kepada tayamum selama air itu masih ada, tidak sah. Ya, tayamumnya seseorang apabila masih mendapatkan air. Baik. Bagaimana jika suatu keadaan kita mendapatkan air yang seperti ini? Ya. Ternyata di rumah kita tidak ada lagi air, atau mungkin dalam perjalanan kita tidak ada lagi air yang belum tercampur, tetapi ada air yang sudah tercampur dengan benda-benda suci. Baik, inilah pembahasan faedah daripada pembahasan tersebut. Apakah boleh kita gunakan ataukah bolehkah kita menggunakan air itu untuk berwudu ya, ataupun mandi janabah, ataukah kita berpindah kepada tayamum? Antum bisa paham sampai sini? Baik. Maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh lagi kita gunakan itu bersuci ketika kita cuma mendapatkan air tadi. Ya. Kita langsung berpindah kepada tayamum. Tapi pendapat daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan tidak. Air itu ketika kita mendapatkan air tersebut seperti yang kita sudah bahas tadi, yaitu air yang sudah dicampur dengan benda suci dan merubah salah satu sifatnya, selama dia masih tetap dikategorikan sebagai air, penamaan air itu tidak diambil daripadanya secara totalitas 100%, ya. Maka masih tetap kita harus berwudu dengan menggunakan air tadi. Baik, ini dia, ya. Dan kemudian apa beliau mengatakan? Maka beliau mengatakan, ya, wa man ra'a annahu yatanawwaluhu ismul ma'il mutlaqi ajaza bihil wudu. Dan bagi ulama yang berpendapat bahwasanya air tersebut yang sudah tercampur tadi itu masih masuk dalam kategori air mutlak, maka mereka masih membolehkan menggunakan air itu untuk berwudu. Taib. Wali zuhuri adami tanawuli ismil ma'il lil ma'il madbukhi ma'a syai'in tahirin ittafaqu annahu la yajuzul wudu'u bihi. Ya, disebabkan nampaknya tidak dikategorikannya air mutlak kepada air yang telah direbus, ya, maka mereka para ulama
telah bersepakat bahwasanya tidak boleh menggunakan apa? Air rebusan. Ya. Karena mereka sepakat, kenapa tidak air rebusan tidak boleh? Karena mereka sudah melihat bahwasanya itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai air, tetapi harus disandarkan kepada, tidak lagi dikatakan air mutlak. Baik? Tapi dikatakan air rebusan. Kemudian beliau mengatakan mana lagi? Ya. Wa kadzalika fi miyahin nabati al-mustakhraja minhu illa ma fi kitab Ibnu Sya'ban min ijazati tuhril jum'ati bima'il wardi. Demikian juga dengan air nabatat. Air apa? Air tumbuhan yang diekstrak daripada tumbuhan. Misalkan apa? Air mawar, ya, yang sudah diekstrak daripada bunga mawar. Baik, apa lagi? Air kelapa. Tidak, air kelapa naam, dia bukan diekstrak tapi memang di air kelapa dan dia tidak dikatakan air mutlak. Ya. Baik, contohnya kalau yang diekstrak itu santan. Baik, yang diambil daripada air kelapa. Baik, apa lagi yang bisa diekstrak? Air apa lagi? Hah? Ya, lemon, betul. Ya. Lemon dan air-air yang air jus lah. Itu yang diekstrak itu kan jus ya. Air jus. Maka apa? Maka air tersebut itu juga tidak dapat digunakan untuk bersuci kecuali ya apa yang diriwayatkan daripada kitab Ibnu Sya'ban dari salah seorang ulama Malikiyah yang itu pada abad keempat Hijriah, yang mana dia berpendapat bolehnya untuk mandi Jumat dengan air apa? Air daripada bunga ros ataupun ekstrak daripada bunga ros. Baik. Lanjut baca. Baik. Baik. Tanfakku minhu, perhatikan ibarat al-ma'ul ladzi ya, mana al-ma'ul ladzi khalatahu za'faran aw ghairuhu min al-asya'il tahira allati tanfakku minhu, yang terpisah daripadanya. Tapi yang terpisah darinya yang dia itu apa? Memang terpisah secaranya. Beda kalau la tanfakku minhu ghaliban. Contohnya apa? Air yang tidak yang bercampur dengan benda suci, yang benda suci itu tidak bisa terpisah dengan air itu pada apa? Mayoritasnya tidak terpisah. Contohnya air yang berada di bawah pohon. Betul? Ya, air yang tumbuh yang berada di bawah pohon, yang mana bawah pohon itu jatuh daun-daunnya ke dalam air tersebut. Baik? Ataupun akar-akar pohon itu, seperti biasanya pohon jambu. Ya, itu akan mempengaruhi rasa daripada air ataupun lumut. Ya. Baik. Lumut ini benda suci, betul? Lumut ini benda suci. Baik. Dan lumut ini hidupnya di dalam air. Baik. Terkadang air itu bisa dipengaruhi warnanya oleh lumut tadi ataupun rasa daripada lumut tadi. Baik. Inilah benda-benda suci yang la tanfakku anil ma'i ghaliban, yang tidak dapat yang sangat sulit untuk terpisahkan daripada air. Adapun yang selain daripada itu dia apa? Tanfakku anhu ghaliban, yang dapat terpisahkan. Contohnya seperti tadi, antum air mutlak, antum datangkan apa? Sayuran, misalkan. Baik, itu dia tanfak. Terpisah sendiri-sendiri. Ya, bisa terpisahkan, bisa dipahami ya. Tapi kalau contoh yang kita sebutkan tadi itu tidak bisa terpisahkan. Ya. Bisa dipahami sampai situ? Baik. Bisa dicegah. Baik, ya. Kalau antum terjemahkan seperti itu sudah sebenarnya, tetapi bisa salah paham juga orang. Ya, bisa terjaga. Baik. Kalau seperti begitu berarti pohon bisa dicegah juga. Baik, pertanyaan saya, kalau antum terjemahkan seperti itu bisa dicegah, baik, berarti pohon bisa dicegah kan? Bisa enggak? Kalau kita bicara paham enggak? Bisa dicegah? Bisa. Antum pasangkan jaring supaya jangan masuk air. Nah, tapi ini sulit. Makanya apa? Bahasa tadi itu kalau bisa dicegah itu lebih umum sekali ya. Maksudnya dia itu sangat sulit untuk apa? Sangat terpisahkan. Baik, apa lagi mau tanyakan? Tapi dia bagian luar
Nah, betul. Dia di luar daripada di luar daripada air. Ya. Kalau nggak air kan lagi galon itu kan sudah lewat perebusan. Baik. Air galon tahap perebusan boleh. Air galon yang sudah direbus, dia masih dikatakan air mutlak. Ya. Karena dia tidak merubah sifat daripada air tersebut. Baik. Ada lagi yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Baik, sampai sini antum paham ya? Kemudian kita lanjutkan. Apa beliau mengatakan wal haqqu annal ikhtilata atau annal ikhtilata yakhtalifu bil kathrati wal qillah. Dan yang benarnya bahwasanya campuran itu berbeda-beda antara banyak dan sedikitnya. Baik ya. Antara banyak dan sedikitnya. Baik. Perhatikan dalam masalah campuran antara banyak dengan sedikitnya. Tadi kan jumhur ulama mengatakan kalau yang kita bahas tadi ini apa? Yang pembahasannya yang diisyaratkan oleh Ibnu Urus dalam kitab ini, yang dibahas ini adalah apa? Campuran yang banyak yang merubah ya daripada air tersebut, ya, merubah kebanyakan daripada air tadi, ya. Seperti baunya itu berubah dengan perubahan yang besar, ya, perubahan yang banyak. Baik, ini kan yang dibahas. Baik. Tadi juga saya jelaskan bahwasanya kalau perubahannya sedikit, air suci, air mutlak dimasuki benda suci kemudian berubah rasanya tapi perubahannya itu sedikit, apakah rasanya ya berubah tapi sedikit? Ataupun warnanya antum lihat bukan lagi seperti kalau dimasuki za'faran, berubah ada kuning-kuning, ya, tapi kuningnya itu tidak dominan, ya. Ataupun rasanya ada perubahan tapi sedikit perubahannya. Dan kalau Syafi'i yang mengatakan air itu masih dapat suci dan mensucikan. Baik ya. Kalau Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak bisa lagi suci dan mensucikan. Pokoknya Imam Malik dan Imam Ahmad mutlak. Pokoknya dia namanya berubah, mau banyak mau sedikit, itu sudah tidak dapat suci dan mensucikan. Baik. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau perubahannya sedikit, maka masih dapat suci dan mensucikan. Ya, kalau Imam Abu Hanifah bagaimana? Ya, Imam Abu Hanifah kita sudah paham pendapat beliau, karena beliau mengatakan banyak saja masih dapat suci dan mensucikan. Tapi beliau mengatakan di sini Ibnu Rushd, dan yang tepatnya yang benar adalah bahwasanya ya perubahan atau campuran itu berbeda antara banyak dan sedikit. Faqad yablughu minal kathrati ila haddin la yatanawaluhu ismul ma'il mutlaq, mithlu ma yuqalu ma'ul ghasl. Dan kadang-kadang ya, campuran yang banyak itu sampai kepada batasan yang membuat air itu tidak lagi dapat dinamakan sebagai air mutlak. Baik. Jadi itu antara banyak dan sedikit itu beliau mengatakan itu adalah sesuatu yang nisbi, yang relatif. Ya. Kalau banyaknya itu sudah merubah semua air itu sehingga tidak bisa lagi dikatakan sebagai air, maka berarti saat itu tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Contohnya dikatakan seperti ma yuqalu ma'ul ghasl, seperti dikatakan air cucian, air bekas cucian. Antum ketika mencuci, air tadi ada air bekas cucian, sepulan cucian yang tadi antum itu, atau antum ketika mencuci baju, pakaian ataupun antum mencuci apa, di situ ada air tadi sudah tercampur dengan pakaian ya, yang suci, yang situ sudah ada mungkin tanah-tanahnya. Bekas cucian tadi itu apakah masih dikatakan air mutlak ataukah tidak? Maka kita lihat ya. Kalau memang campurannya itu banyak ya, yang mana merubah daripada air mutlak tadi sehingga itu tidak dapat lagi dikatakan air ya, tidak bisa lagi kita katakan air kecuali disandarkan kepada benda yang tercampur dengannya, seperti sini tadi air cucian. Apakah sekarang tadi air itu masih katakan air anunya, ataukah kita idofakan sandarkan kepada cucian? Baik. Maka pasti kita katakan airnya air cucian. Maka berarti air tersebut sudah tidak dapat digunakan untuk berwudu. Baik. Kalau perhatikan, sekarang air cucian lagi. Tadi kan cucian pertama, bilasan pertama. Tapi sekarang ketika antum bilas terakhir, kan biasanya kita mencuci. Antum paham? Ya, kita mencuci kan kita cuci bilas pakaian kita tadi. Tapi bilasan terakhir, di situ kan dia sudah tercampur lagi dengan benda suci dimasuki oleh pakaian, tahu?
Apakah pertanyaannya? Apakah air cucian terakhir tadi itu masih bisa dipakaikan untuk bersuci ataukah tidak? Baik. Di sini yang tadi beliau mengatakan antara banyak dan sedikitnya itu apa? Kembali kepada kita lihat. Baik, kalau air bekas terakhir tadi antum masih mengatakan itu masih bisa dikatakan air enggak? Ya, air yang secara umum kah? Atau harus antum mengatakan air cucian? Hah? Seperti tadi ketika antum masukkan apa? Sayuran dari ke dalam air dan merubah mungkin bau daripada air tadi. Tapi pertanyaannya antum angkat apakah masih bisa dikatakan sebagai air ataukah antum harus mengatakan itu bukan lagi air tapi harus diidofakan kepada misalkan cucian, air cucian? Bisa dipahami? Baik, maka di situ dilihat. Dilihat daripada banyaknya. Tapi kalau masih dia dikatakan air, maka berarti masih dikatakan masih dapat bersuci. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an." Dan kalian tidak mendapatkan air. Di situ apa? An-nakirah fi siyakin nafi, yufidul umum. Itu untuk memberikan faedah umum. Apapun airnya, ya, apakah dia air itu sudah bercampur selama dia masih dikatakan air, maka apa? Maka berarti kita harus berwudu dengan air tersebut. Tidak boleh berpindah kepada tayamum. Tapi apa yang untuk tanyakan? Di sini ilatnya itu dia penamaan air atau tiga indikatornya? Tapi Ilatnya yang dikatakan air mutlak itu penamaan airnya atau ini apa? Ini tiga sifatnya? tiga sifatnya. Iya, atau indikator dinamakan air atau bukan? Baik, ya. Itulah seperti yang kita katakan tadi. Di situ terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwasanya air yang sudah berubah tidak lagi dikatakan air mutlak. Sebabnya dia adalah, perhatikan ya. Imam Abu Hanifah, dalilnya Imam Abu Hanifah, benda ini benda yang suci. Masuk kepada air yang suci dan mensucikan. Baik. Kalau benda suci masuk kepada air yang suci dan mensucikan, dia tidak akan merusak air sifat daripada air tadi. Beda kalau najis. Bisa dipahami? Beda kalau benda najis. Tapi kalau dalam mazhab jumhur ulama mengatakan tidak, air ya, ini na'am suci dan mensucikan, tetapi dia sudah dimasuki oleh benda-benda suci dan ketika merubah sifat air tadi, maka berarti apa? Air tadi tidak lagi dapat dikatakan sebagai air mutlak karena sudah berubah sifatnya. Jadi air mutlak ini pembahasannya adalah air mutlak. Ya. Baik, apakah ini masih dikatakan air mutlak atau tidak? Kalau jumhur mengatakan ini tidak lagi dikatakan air mutlak karena sudah berubah sifatnya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, air ini walaupun sudah berubah sifatnya, ya, yang merubahnya adalah benda suci, dia masih tetap dikatakan air mutlak. Karena kenapa? Masih dapat dikatakan sebagai air. Beda kalau memang benda suci tadi merubah total daripada air tadi sehingga tidak bisa lagi dikatakan sebagai air. Makanya di situ tadi, ya. Faktor perbedaannya itu adalah apa? Adalah apakah kalau kembalinya itu adalah apakah ini masih dikatakan air mutlak ataukah tidak air yang berubah tadi. Baik. Ada lagi yang bertanyakan? Imam? Mawar. Baik, iya betul. Ya, misalkan perhatikan ya. Lain bedakan air mawar yang diekstrak. Baik, berarti dia itu memang apa? Diambil daripada air mawar sehingga dia itu merubah mawar itu ataupun zat-zat daripada kimia daripada air mawar itu sudah masuk ke dalam air dan merubah air tersebut sehingga tidak dapat lagi kita katakan sebagai air. Harus kita sandarkan kepada air mawar. Baik. Kemudian ketika misalkan bunga mawar masuk ke dalam air, baik, merubah rasanya air tersebut ataupun baunya air tersebut. Tetapi yang berubah itu tidak semuanya. Antum tahu nggak caranya? Tidak merubah seluruh air mawar itu masuk dan tidak mengambil semua atau tidak menguasai semua daripada zat air tersebut. Ini yang dibahas oleh para ulama. Contohnya sekarang begini, saya berikan contoh kepada antum. Bismillah. Kalau saya tumpahkan, antum bayangkan, kalau saya tumpahkan satu ini ke dalam satu ini, apakah ini akan merubah seluruh akan warna ini, gitu kan?
benda suci ini akan mengubah semua air ini, mengambil sehingga tidak bisa lagi kita katakan air? Pertanyaan Anda, antum gambarkan dulu. Kalau saya tumpah sekarang, menurut antum bagaimana? Ilham, akan menguasai ini air tadi, ini air mutlak ini, menguasai semuanya? Merubah? Warna rasanya akan berubah? Dan sudah tidak bisa lagi kita katakan sebagai air? Baik. Kalau saya tumpahkan semua, atau mungkin antum masih bilang masih banyak, oke lah, saya kurangi. Tapi Ilham, saya tumpah sekarang sini. Jangan kayaknya. Hah? Baik. Abu Mul, merubah? Baik. Ketika saya masukkan ini satu botol ini sebentar, merubah semuanya. Baik. Apakah ini bisa lagi kita katakan sebagai air atau harus kita idofakan kepada benda yang saya masukkan tadi? Diofakan, tidak bisa lagi kita katakan sebagai air. Tapi ketika saya masukkan air ini misalkan sedikit begini, masuk, berubah warnanya. Baik. Bisa dipahami? Berubah warnanya sekarang, warnanya beda. Ini sudah warna sudah ada kuning-kuningnya. Baik, masih sedikit lagi, saya tambahkan lagi. Saya tambahkan. Baik. Antum tadi kan tidak tahu Ilham. Ini baru sedikit saja, belum semuanya sudah. Baik, pertanyaannya di sini tadi. Ketika tumpahan air saya tadi ini masuk ke sini, ini sudah merubah pertanyaan. Apakah masih bisa kita katakan sebagai air ini? Ataukah harus antum idofakan tadi lagi? Misalkan anggaplah tadi yang masuk sini apa? Antum sudah idofakan. Tapi di sini yang perhatikan, ya. Antum kembali dalam melihat apakah air ini tadi di sini. Ya, ini yang dibahas oleh para ulama tadi. Ini sudah banyak ini, baik. Ya. Baik, yang dibahas kalau memang air itu benda suci itu yaslubu. Ya. Yaslubul ma'an tanawul isma'il mutlak, dia sudah mengambil air itu dari penamaan isim air, tidak bisa lagi kita katakan sebagai air kecuali kita idofakan kepada dia, maka sudah ijma para ulama tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi ketika benda suci tadi masuk, bahas ini antum Andre. Ya. Masuk, ini sudah tercampur. Ya, baik. Sama kan masuknya? Tercampur betul? Tercampur? Saya sudah masukkan. Baik. Antum masih mau mengatakan ini air atau ini air? Ini sudah tercampur loh dengan benda suci. Pasti sudah rasanya ini sudah agak beda dengan air yang tadi. Baik. Antum paham nggak sekarang? Baik. Sekarang mana yang bisa dipakaikan bersuci? Saya masukkan lagi ini di sini supaya antum lebih paham. Saya berikan gambaran lagi. Antum masih mau mengatakan ini air? Inilah yang dikatakan, itu dia perhatikannya, ya. Mana tadi anjing itu? Mana tadi bacakan? Mana? Yaslubu, mana dia? Wa man ra'a annahu yatanawalu, mana? Fa man ra'a annahu la yatanawal ismal mutlaq wa inna yudafu ila syai', ini dia. Apakah ini masih dikatakan air mutlak? Air? Antum masih mau mengatakan ini air? Baik. Bukankah benda suci ini sudah mengambil semua, ya, mengambil semua penamaan air mutlak daripada air mutlak yang kita berikan tadi? Baik. Maka berarti ini tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Ini sudah air suci. Tapi ini tadi sudah dimasuki air, sudah dimasuki benda suci tadi. Baik. Ya, saya tambahkan lagi sedikit supaya antum paham betul. Ini sudah ada rasanya beda. Baik. Sekarang pertamanya, benda suci tadi sudah masuk pada dua air tadi. Pertanyaannya, apakah air ini masih dikatakan air ataukah harus diidofakan kepada benda yang masuk padanya? Baik. Naam, ini masih bisa dikatakan masih dikatakan air. Walaupun benda suci tadi sudah merubah ya, sedikit airnya tak? Paham? Inilah dia. Antum paham sekarang gambarannya? Dari tadi yang anukan. Perhatikan ya, saya ulangi lagi. Faman ra'a annahu la yatanawal mana dia tadi? Baik, itu dia, ya. Huwa khifai tanawul ismil ma'il mutlaq lil ma'il ladzi khawalatahu amthal hadzal asya. Ini samar, ini mereka mengatakan. Kalau ini sudah jelas. Ini sudah jelas ijma para ulama. Kalau ini, ya, air mutlak dimasuki apa?
benda suci, dan benda suci itu mengambil apa? Sifat. Seluruh sifat daripada air tadi, penamaan air mutlak tadi. Baik, maka ini tidak bisa lagi dikatakan air mutlak. Ini tidak bisa lagi antum katakan air. Antum harus idofakan, terserah antum mau mengatakan apa. Ya, air yusi kah? Tadi selesai. Tapi kalau ini sudah masuk, ada perubahan. Antum lihat enggak ada perubahan? Ada perubahan. Warnanya sudah tidak seperti tadi. Baik. Ini benda suci tadi masuk ke dalamnya. Pertanyaan, apakah ini air ini masih bisa digunakan atau bersuci atau tidak? Ini yang dibahas oleh para ulama. Ya, yang dibahas oleh siapa? Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala tadi. Baik. Ketika rasanya sudah berubah kalau cuma sedikit-sedikit saja, ya, maka Imam Syafi'i mengatakan boleh kalau cuma sedikit. Tapi kalau sudah banyak warnanya, ini bukan lagi sedikit ini. Baik. Ini sudah hampir warnanya setengah-setengah gitu kan? Sudah menghampir kan? Bukan cuma sedikit lagi warnanya yang hilang. Beda tadi ceburan yang pertama saya. Ini sudah ceburan yang kedua tadi, ini warnanya sudah mulai ya ke kuning-kuningan. Ini yang dibahas oleh para ulama. Ya, ini sudah banyak. Ini benda suci masuk kepada air dan merubah kebanyakan daripada sifat air tadi, mempengaruhi kebanyakan daripada air tadi. Tapi ya ini yang dibahas. Ya, masih bisa digunakan bersuci ataukah tidak. Baik. Maka na'am, pendapat Hanafiyah mengatakan boleh untuk digunakan bersuci. Kalau Syafi'iyah ataupun jumhur mengatakan ini tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Baik. Ya, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan setelah ini. Jadi untuk memahamkan antum dua air yang korban. Baik, silakan. Azan terlebih dahulu. Antum azan langsung iqamat saja.